Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel MJRT Racing Tunid, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Oke, sahabat-sahabat otomotif mania semuanya, kawan-kawan semuanya, kali ini saya akan sedikit membahas settingan, atau lebih tepatnya settingan dan portingan untuk motor RE King agar motornya bisa gas jengat gitu kawan-kawan. Jadi di sini akan saya sedikit membahas dengan mengukur lubang-lubang yang ada di buring dan settingan-settingan yang lainnya. Dan ini adalah part 1 kawan-kawan. Jadi part 1 karena ada beberapa settingan lagi dan insya Allah nanti akan saya bahas di part 2. Sekarang kita bahas untuk part 1 dulu. Jadi seperti ini kawan-kawan. Untuk menjadikan motor RE King bisa menjadi kencang lebih dari yang standarnya itu, untuk yang pertama itu saya akan fokus di bagian ini, di bagian pemadatan kompresi kawan-kawan. Jadi untuk pemadatan kompresi di sini saya lakukan pemapasan. Kalau kawan-kawan memiliki blok kop atau head cylinder yang masih standar, kawan-kawan tinggal memapasnya saja sebanyak 1 sampai 1,5 mili. Jangan terlalu banyak memapas. Kemudian kuncinya di sini derajatnya di standar derajat squeeze-nya kasih standar saja. Maksudnya derajat squeeze-nya kasih standar, yaitu 14 derajat dengan lebar squeeze-nya 12 mili. Kenapa saya bilang kasih standar saja? Karena kita sudah mengurangi volume jumlah kubahnya sudah kita kurangi kawan-kawan. Jadi dengan mengurangi volume jumlah kubahnya ini, kita sudah memadatkan kompresi ini. Dan di sini untuk nutnya juga masih tetap standar. Nutnya dikasih nut di sini, kemudian diameternya disesuaikan dengan diameter piston yang dipakai di motor kawan-kawan semuanya. Oke, ini untuk di bagian blok head cylindernya seperti itu kawan-kawan. Kemudian yang selanjutnya kita lari ke bagian pistonnya ya. Nah, ini bagian piston. Nah, untuk bagian piston sebenarnya untuk bagian piston itu tidak ada settingan-settingan yang begitu mencolok. Tapi mungkin di sini kalau menurut saran saya di sini yang dilakukan hanya untuk memperingan saja, bisa mencuner bagian dalam sini kawan-kawan. Jadi bagian dalam sini untuk yang bagian menonjolnya kita bisa cunar-cunar sedikit agar lebih memperingan berat atau bobot dari piston ini. Mungkin itu saja. Yang penting piston ini masih layak pakai dan tidak longgar berada di buring. Jadi itu kuncinya, karena motor 2 tak itu mengandalkan rasio kompresi. Jadi kalau kompresinya padat besar, motornya insya Allah kencang. Dengan settingan-settingan yang lain, kalau misalkan pistonnya longgar, otomatis kompresinya kurang dan motornya akan loyo. Nah, itu untuk bagian piston. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Ini adalah bagian membran. Nah, untuk bagian membran sendiri kawan-kawan bisa menggunakan yang original boleh. Untuk settingan motor-motor korek harian ataupun kohar gitu ataupun touring gitu boleh, menggunakan yang standar juga boleh. Terus di sini untuk yang standar tuh ada yang lidahnya itu ada yang seng, ada pula yang fiber. Itu terserah kawan-kawan bisa gunakan yang mana. Yang penting saya kasih kuncian di sini. Untuk hitungannya itu ada di sini, ada di lidah penahan lidah membran ini kawan-kawan. Jadi untuk settingan agar motornya bisa gas jengat itu kawan-kawan bisa terapkan. Di sini kan ada bagian atas, ada bagian bawah ya, seperti ini ya, selep. Nah, ini bagian atas, ini bagian bawah, selep gitu kan. Di sini kan nancelep gitu ya di bagian boring. Nah, di sini. Nah, di sini kan celep gitu kan. Nah, celep. Nah, celep gitu kan. Nah, ini bagian atas, ini bagian bawah.
Nah, jadi untuk cara men-settingnya ukurannya itu untuk bagian atas ini kawan-kawan bisa kasih ukuran 11 mili. Lebarnya itu jarak dari sini ke sini itu 11 mili. Dan untuk yang bawah di sini dikasih 10 mili kawan-kawan. Jadi dengan selisih 1 mili itu sudah cukup. Oke, tidak ada banyak perubahan yang lain. Yang penting masih presisi, membrannya masih presisi dan tidak ada bocor. Itu yang paling utama untuk di membran. Nah, oke. Dan yang paling utama itu settingannya itu settingan ini kawan-kawan. Settingan di bagian boring. Nah, jadi untuk bagian boring ini yang paling utama itu adalah ukuran-ukuran lubang-lubang tinggi, lubang transfer, tinggi lubang bilas dan tinggi lubang knalpot. Ini sangat berpengaruh sekali untuk kinerja motor 2 tak kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan. Dan sekarang kita akan yang pertama kita akan ke lubang transfer dulu. Nah, untuk air-eking lubang transfer itu ada 2 kiri kanan dengan 2 lubang, berarti 4 lubang ya. Jadi lubang transfer itu kiri kanan. Nah, ini dan ini. Nah, ini. Dan di sini ada 2 lubang berdampingan, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini disebut lubang transfer, kawan-kawan. Oke. Untuk lubang transfer ini, untuk tinggi standar lubang transfer ini, untuk titik amannya itu biasanya ada di 41 sampai 43 mili, kawan-kawan. Sekarang bisa kita ukur di sini. Bisa kita ukur menggunakan jangka sorong ini ya. Kita ukur di sini. Nah, di sini ada di 43 mili kawan-kawan. 41 sampai 43 mili itu adalah angka aman kawan-kawan. Ini pasti ada perbedaan untuk motor-motor kawan-kawan semua. Yang penting untuk angka titik amannya itu ada di 41 sampai 43 mili. Itu diukur dengan menggunakan ini ya. Jangan lupa gunakan di sini packing di sini dipasang agar ukurannya pas ke bibir atas ini sampai ke packing sini kalau yang saya lakukan. Karena kan kalau misalkan kita pasang di motor pasti packingnya udah nempel. Jadi jangan lupa packingnya pun ikut terukur agar hasilnya lebih presisi. Itu menurut saya kawan-kawan. Nah, untuk lubang transfer ini, karena ukuran standarnya 41 sampai 43, rata-rata segitu itu untuk ukuran Y dan YP ya. Nah, di sini biasanya ada yang menggunakan ukuran sampai ke dipertinggi sampai ke ukuran 39 sampai 40 itu di sini ada. Tapi kalau menurut saya jarak aman untuk motor agar motornya tidak terlalu boros dan motornya tidak terlalu ngok seperti itu kawan-kawan. Jadi agar mudah juga nanti di settingan karburatornya. Untuk tinggi lubang transfer ini cuma dipapas diambil 1 mili sudah cukup. Jadi kalau misalkan standarnya 41 dikasih 40 sampai ke bibir atas ini ya diukurnya dari ujung bibir lubang ke bagian muka atas ini ke sini ya, ke sini. Oke. Itu untuk lubang transfer. Sama untuk kiri kanan pun seperti itu ya, diterapkannya seperti itu. Untuk kiri kanan terapkan seperti itu ukurannya. Kemudian selanjutnya ke lubang bilas. Nah, untuk lubang bilas di sini untuk lubang bilas untuk titik aman lubang bilas lubang bilas di air-eking itu di sini ada 3 ya. Satu ini yang bawah, satu yang bawah, 2 di atasnya itu yang besar itu. Nah, jadi ada 3 lubang. Kita ukur yang ini, ukur yang bawahnya, yang persis berada di pinggir lubang transfer ini. Di sini lubang bilas ini biasanya ada di angka 40 mm. Nah, ini 40 mm itu adalah titik aman kawan-kawan. Nah, untuk lubang bilas ini saya sarankan jangan dirubah kawan-kawan untuk settingan
motor racking nggak dirubah pun motornya sudah bisa kencang. Jangan dirubah, yang penting dalamnya posisinya bersih dan sudutnya pas, presisi bagus. Terus untuk tinggi yang lubang bilas yang atasnya itu biasanya ada di 54 mm nyampe ke sini, sampai ke atas ini itu biasanya ada di 54 mm. Itu titik amannya, ukuran titik aman. Nah, jadi untuk lubang bilas ini, nah ini kawan-kawan, untuk lubang bilas ini, jadi saya sarankan agar tidak begitu mengalami perubahan yang sangat signifikan, karena kawan-kawan hanya terapkan saja, membuang kulit jeruknya saja di sini agar motornya tidak susah untuk disetting, agar nanti setting akhir di karburatornya tidak susah kawan-kawan. Karena dengan membuang kulit jeruknya saja pun dan membersihkan area-area pinggirnya agar bersih, itu pun sudah sangat bagus sekali untuk performa racking. Oke, kemudian kita masuk ke bagian lubang exhaust atau lubang knalpot ini kawan-kawan. Nah, untuk tinggi lubang knalpot, titik aman di lubang knalpot racking ini adalah ada di angka 28 sampai 29 mili kawan-kawan. Di sini tuh ada di angka 28 sampai 29 mili kawan-kawan. Sekarang ini punya saya ukur. Nah, di sini ada di angka 28 kawan-kawan. Jadi kebanyakan untuk motor korek-korek harian dan touring itu di sini ada yang menggunakan 26 sampai 25. Tapi bisa saya sarankan agar nanti kawan-kawan tidak susah memilih knalpot, di sini hanya memapas 1 mili saja. Seperti yang akan saya terapkan di buring ini, akan saya papas sebanyak 1 mili saja. Jadi tinggi lubang knalpot ini menjadi 27 mili. Dengan lebarnya pun, ke pinggirnya pun akan kita bersihkan di bagian kulit jeruknya saja. Jadi bentuknya, bentuk standarnya masih kita pertahankan. Dan ada beberapa cara. Yang pertama itu biasanya ada yang oval seperti telur gitu, adapun yang seperti kipas. Dan kalau misalkan ada kawan-kawan yang mau merubah lebih ekstrim, itu saya sarankan bentuknya ke bentuk kipas saja. Jadi bentuknya seperti itu, jadi bawahnya kecil seperti standarnya dan ke atasnya seperti kipas gitu, seperti kipas ya. Jadi besar ke bagian atas, itu akan aman nanti ke bagian ring shaker, jadi nggak bakalan nyangkut ring shakernya kawan-kawan. Nah, itu untuk ukurannya. Jadi kawan-kawan bisa catat di situ untuk ukurannya agar settingan motor rackingnya bisa gas cengat. Nah, kemudian kita dibalik ya, kita lihat bagian sini. Nah, untuk bagian sini, nah di sini baru dah kita menggunakan fokus menggunakan tuner ini. Karena biasanya untuk bagian pinggiran sini, bagian buring pinggiran sini biasanya tebal. Nah, jadi kita menggunakan mata tuner ini untuk memapas bagian pinggiran sini, dimaksud agar diperuncing ke sini itu agar lebih memperbesar bagian mukanya dan tidak ada pantulan atau gas balik ya. Itu mungkin tujuan yang paling utamanya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Di sini saya sarankan untuk bagian sini, untuk tuner bagian lubang-lubang transfer ini jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu besar, karena bisa saya ingatkan untuk tipe racking itu yang saya tahu tuh ada 2 tipe. Jadi ada tipe Y dan ada tipe YP. Nah, kalau kawan-kawan menemukan tipe Y, biasanya lubang transfer ini sudah besar lubang-lubangnya kawan-kawan. Dan itu tidak perlu lagi memperbesar, dan kawan-kawan hanya perlu mengikis bagian ujung sininya. Kemudian dalamnya itu cuma dibersihkan kulit jeruknya saja. Itu yang penting, yang paling utama tidak merubah sudut dalamnya ya. Sudut dalamnya tidak boleh dirubah ini.
Cuma membersihkan yang hitam-hitamnya agar bersih, agar pembakarannya lebih bagus, agar bahan bakarnya lebih sehat. Nah, jadi itu untuk tipe Y. Kalaupun untuk tipe YP, nah untuk tipe YP kawan-kawan bisa memperbesarnya sampai ke jarak 1 mm, itu lebih udah cukup. Karena tipe YP biasanya lebih kecil lubangnya dari tipe Y, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Itu mungkin part 1 yang saya terapkan di settingan racking ini agar motornya bisa mumbul gitu, kawan-kawan. Nah, sekarang saya akan fokus memporting ini, akan saya lanjut memporting ini. Setelah saya jelaskan, akan saya lanjut memporting blok boring ini agar performanya bertujuan lebih maksimal lagi. Oke, kawan-kawan semuanya, kita akan porting ya. Nah, jadi seperti ini contohnya, kawan-kawan. Kita hilangkan kulit jeruknya, kita bikin halus, kita bikin bersih. Oke, kawan-kawan. Aduh, sorry. Sekian dulu mungkin pembahasan part 1 untuk bagian korekan racking agar motornya bisa mumbul. Kita lanjut insya Allah nanti di part 2 bahas yang selanjutnya untuk mesin racking ini, sebelum nanti kita hidupkan dan kita coba nanti test drive. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang mau berlangganan dengan saya menjadi subscriber saya. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.